Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, apa kabarnya minggu ini? Puji Tuhan, ya kita harus tetap penuh dengan sukacita meskipun kita ibadah di rumah masing-masing dengan ibadah online setiap hari minggunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, biarpun kita ibadah online, tapi jangan sampai ya adik-adik sekolah minggu itu menurunkan sukacita kita. Dimanapun kita ibadah, kita harus tetap semangat. Karena kakak-kakak guru sekolah minggunya juga semangat, amang pendetanya juga semangat, adik-adik sekolah minggu juga di rumah yang ibadah harus tetap semangat. Nah, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu nih. Tapi sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu udah kangen belum ke sekolah minggu? Kayaknya jawabannya ada yang bilang udah kangen, ada yang bilang enggak kak, biasa aja gitu ya. Kalau OBS sendiri juga udah kangen sekali ke sekolah minggu. Supaya bisa ibadah sama adik sekolah minggu, nyanyi bareng, dengar firman Tuhan bareng, kita bisa minggu ceria. Tapi karena keadaannya masih kayak gini, masih ada pandemi COVID-19, kita harus masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi adik sekolah minggu juga harus berdoa di rumah supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini seperti biasa. Udah pakai baju bagus belum? Pasti udah, kalau bisa udah yakin. Ya, jangan lupa diambil Alkitabnya. Semuanya duduk yang manis, dilipat tangannya. Udah, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Semuanya dengan sikap berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami ucapkan Tuhan karena berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami Tuhan, kami tetap bisa berkumpul Tuhan, kami dapat bersukacita sampai pada hari ini. Ya Tuhan, biarpun keadaan di sekitar kami pada saat ini mungkin tidak memungkinkan kami untuk melakukan aktivitas kami seperti biasa, kami tidak bisa beribadah di gereja, di sekolah minggu, tapi Tuhan, biarlah ibadah online ini mencukupkan kami Tuhan. Biarlah kami bersukacita atas firman Tuhan yang kami dengar, atas lagu-lagu pemujian kami yang kami dengar. Biarlah Tuhan kami dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan saja. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik sekolah minggu, akhirnya kita mau mulai ibadah kita. Ayo semuanya duduk yang bagus. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu yang akan dibawakan sama Kak Indira. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kakak ulangi sekali lagi, Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Demikian isinya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kakak ulangi sekali lagi ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Nova Sitio. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita bernyanyi lagu Marlojong O Au Tuhan. Ayo, mana Alkitabnya yang diambil tadi? Dipersiapkan semuanya, duduk yang bagus, kita akan dengar firman Tuhan yang akan dibawakan sama Amang Pendeta. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Kita akan mengangkat lagu pujian, kita bernyanyi lagu Sonang di Lambung Yesus. Kita berdoa.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Untuk berkat-Mu kepada kami, terlebih kepada anak-Mu sekolah minggu. Satu minggu Kau memberkati mereka dalam kegiatan dan perjalanan kehidupannya. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma 13. Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat terakhir mengajak kita bahwasannya kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa maksud dari ayat 14 tersebut? Maksudnya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen di dalam kehidupan kita mengenakan identitas. Kita mempunyai jati diri. Kalau untuk orang dewasa itu ada KTP-nya. Tapi untuk anak-anak sekolah minggu belum ada KTP, tapi ada identitas kita. Identitas kita itu adalah yang kita kenakan adalah Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi perlu digarisbawahi, garis bawahi bahwasannya kita anak-anak Allah karena iman, kepercayaan kita. Makanya kita memakai identitas sebagai identitas Kristus. Itulah identitas. Dan itulah status yang kita sandang sekarang ini. Kita Kristen. Kristen adalah bagian dari Kristus. Dan apa karakter dari Kristus itu? Karakter dari Yesus itu sendiri apa yang mau kita gunakan? Kalau tadi disuruh kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita mau mengikuti karakter-karakter Yesus, berarti kita harus tahu, harus menggali, mencari tahu apa sih sifat-sifat Tuhan Yesus di dalam kehidupan perjalanannya. Kita bisa lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus Kristus adalah
orang yang baik, orang yang taat, memiliki kasih dalam perjalanan kehidupannya, bahkan kesalehannya terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah karakter-karakter yang mau kita lakukan, yang mau kita tiru sebagai penyandang status Kristus dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bisakah kita melakukan hal-hal yang baik? Seperti tadi yang bilang, taat, ikuti aturan main, peraturan yang ada di rumah itu, agar kita tetap berjalan dan setia untuk segala perintah-perintah yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Kita harus melakukan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi garis besar di dalam ayat ini. Bagaimana kita mau meninggalkan segala hal-hal yang buruk, kegelapan. Kalau tadi disebutkan contoh-contohnya, bahwasanya ada iri dengki, ada perselisihan, ada percabulan, apa segala macam. Itu harus kita tinggalkan. Jangan mau diperbudak oleh dosa, karena kita sudah lama diperbudak oleh dosa. Kita jangan lagi mau diperbudak, kita tinggalkan. Kita mau hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Jadi bagaimana kita memperlengkapi diri kita sesuai dengan karakter Yesus, menggunakan Tuhan Yesus sebagai karakter di dalam kehidupan kita. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di Alkitab kita dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana perbuatan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus, perjalanan Yesus selama melayani di tengah-tengah orang banyak. Itu yang pertama yang mau kita lihat. Yang kedua, di ayat 11 kita disuguhkan sebuah penantian, menunggu sesuatu yang pasti. Bahkan pada saat ini juga kita sudah tahu keadaan dunia ini, keadaan negara kita bagaimana. Kalau kita mau selamat, adik-adik sekolah minggu harus mengikuti aturan main yang ada. Bagaimana mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, tetap berolahraga, menjaga imunitas tubuh, banyak-banyak memakan buah yang terlebih yang ada kandungan vitamin C-nya, agar tetap kita terawat, tubuh kita sehat. Apalagi pandemi COVID-19 sangat mengerikan di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu kita sudah tahu bagaimana kita mau menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan keluarga kita. Kita melakukan protokol-protokol kesehatan yang selayaknya sudah disarankan oleh pemerintah kita, agar kita mendapat keselamatan seperti yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada kita, kepada orang-orang percaya. Walaupun kita sudah hidup dalam new normal, kehidupan yang baru, kita harus tetap waspada, menjaga diri kita, tetap semangat. Walaupun ibadah masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, tapi harus tetap kita bersyukur, tetap kita mau sama-sama keluarga kita berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini. Percayalah keselamatan yang sudah kita nanti-nantikan, Tuhan akan menyediakan kepastian di dalam kehidupan kita. Jaga diri kita, tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini ya Tuhan, yang mengajari kami untuk mengenakan perlengkapan sebagai karakter daripada anak-Mu Yesus Kristus. Menjadi orang yang taat, yang penuh kasih, yang saleh, yang baik,
terhadap sesama, meninggalkan segala keburukan-keburukan, tetapi menjadi anak-anak terang yang Engkau inginkan. Karena kami sudah memiliki status Kristus yang kami sandang di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, tetaplah Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, memberi kebijaksanaan, memberikan kepintaran yang daripadamu, agar dapat melakukan dengan baik segala perintah-Mu, seturut dengan kehendak-Mu mereka melakukan. Dan di setiap aktivitas yang mereka lakukan di kehidupan sehari-harinya, bahkan 1 minggu ke depan, Engkaulah yang turut campur tangan ya Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa tetap bersemangat, tetap sehat di dalam kehidupannya masing-masing. Berkati juga setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Setiap pekerjaan tangan Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki Engkau limpahkan di dalam kehidupan setiap orang tua dan anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ke rumah-Mu ya Tuhan, agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu kita udah selesai dengar firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Aku
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Holandak danak na metau alay na buyau tu Jesus lau Holan ibana olo aki pai masahat tu surgoi O Tuhan Yesus jakonawon tungso margogo dagdanak mon di hongoluku pake mai tau hasangapon di goarmi di pangunjunan ramotiau semar saringar hatam diau Nana toresu taji tuho say nang humatop nasidaro O Tuhan Yesus jakonawon tungso margogo dagdanak mon di hongoluku pake mai tau hasangapon ni goarmi